Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني في الدين وأخواتي في الله yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, yaitu nikmat untuk kita senantiasa bisa duduk di salah satu taman-taman syurga yang ada di dunia. Apa itu? Hilaqul dzikr, yaitu majelis ilmu. Ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada para sahabatnya, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kalau kalian melewati atau mendapati taman-taman syurga, maka farta'u, yakni lapangkan di dalamnya. Maknanya apa? Duduk di dalamnya. Kemudian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma huwa riyadul jannah? Apa yang engkau maksud dengan taman syurga? Karena pemahaman mereka para sahabat, yang namanya riyadul jannah ay makanuha fil jannah, yakni fi daril akhirah. Yang namanya taman syurga pasti tempatnya di syurga. Dan syurga itu adanya apa? Di negeri akhirat, gak mungkin ada di dunia. Maka kata Nabi SAW, hilaqul dzikr, yang dimaksud dengan taman syurga oleh beliau yaitu adalah halaqah dzikir. Masya Allah. Maka ini merupakan satu nikmat yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala di waktu luang kita, di hari libur kita, masih memberikan kepada kita kesempatan, semangat dan kelapangan hati untuk bisa duduk sejenak mendengarkan tentang qaulullah, tentang qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan tentang apa-apa yang berkaitan dengan syariat Islam. Karena seseorang yang duduk bermajelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mudahkan jalannya menuju syurga. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah.
barang siapa yang dia menempuh suatu jalan yang dimana senantiasa dia hiasi dengan ilmu, ini jalannya para penuntut ilmu, maka kata Nabi SAW, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Maka dari itu Imam Ibn Rajab rahimahullah mengatakan tidak ada jalan yang paling ringkas menuju surganya Allah melainkan jalannya para penuntut ilmu. Itu apa? Orang-orang yang senantiasa peduli terhadap din, orang-orang yang senantiasa mau duduk bermajlis ilmu. Maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan di pagi hari yang berbahagia ini, keistiqomahan untuk kita senantiasa bisa bertemu kembali di dalam majlisul ilmu. Terlebih lagi ilmu yang kita pelajari ini adalah ilmu yang berkaitan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita membahas tentang kitab Arba'in An-Nawawi yang di dalamnya disebutkan tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah sepantasnya bagi kita seorang muslim yang telah mengucapkan dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, untuk senantiasa memiliki semangat di dalam mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita selain untuk taat kepada dirinya, Allah juga perintahkan kepada kita untuk taat kepada nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu ini juga merupakan nikmat yang sangat besar ketika kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa memahami dan mengetahui serta mempelajari apa-apa yang terkandung di dalamnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan hadis yang ke-8 yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau, dan insyaallah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini di tempat yang mubarakah ini kita akan masuk pada hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-9. Betul ya? Baik. Qala al-muallif, berkata pengarang kitab Al-Imam An-Nawawi, siapa namanya? Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Damashqi. Qal al-hadits at-tasi', hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Masya Allah. Ya, hadis ini tergolong sebagai hadis yang qasir, yang pendek. Ya, berbeda dengan hadis-hadis yang kita baca di awal-awal. Ini hadis yang kedua, hadis yang keempat, hadis yang keenam, itu termasuk hadis-hadis yang panjang. Ini hadis yang pendek. Ya, tetapi ini memiliki ya makna yang begitu dalam di dalam din, di dalam agama. Apa itu disebutkan oleh Imam Nawawi? Beliau masukkan pada hadis yang ke-9, hadis dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman. Siapa itu Abu Hurairah? Itu Abdurrahman bin Sakhr. Ini nama beliau. Ya, meskipun para ulama khilaf tentang nama beliau. Ya, tetapi masyhur bahwasanya beliau Abu Hurairah ini namanya adalah siapa? Abdurrahman bin Sakhr. Jadi Abu Hurairah ini ya termasuk sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terkenal dengan nama ya lakopnya atau nama gelarnya atau nama kunyahnya itu siapa? Abu Hurairah. Ya, kenapa? Karena beliau ya punya seekor kucing yang selalu mengikuti beliau, makanya orang-orang manggilnya Abu Hurairah, sampai orang-orang bingung nama aslinya siapa. Ya, sehingga akhirnya khilaf para sahabat, ini nama asli siapa? Nah, Ustaz, emang kenapa? Karena di dalam ilmu hadis itu penting sekali
di dalam ilmu hadis, di dalam ilmu mustalah, mengetahui nama sahabat yang meriwayatkan hadis atau nama rawi, begitu juga nama bapaknya, begitu juga nama kakeknya. Ya. Kenapa? Karena terkadang nama seseorang itu sama, tetapi apa? Ternyata beda bapak. Contoh siapa? Abdullah ibnu Mas'ud dengan Abdullah ibnu Umar. Kalau disebutkan an Abdillah man? Seperti itu. Ya, sama kan nama kunyah? Sama nama kunyahnya Abu Abdurrahman sama. Itu kadang seseorang punya nama kunyah sama, namanya sama. Yang membedakan apa? Bapaknya. Kalau kadang bapaknya namanya sama. Ya, karena dulu orang Arab yang nama bapak kalau bukan Abdullah siapa misalkan? Ya, yang ma'ruf ya. Kalau kita di Indonesia siapa? Budi, ya, Tono. Nah, ini paling ma'ruf nih. Ya, di pelajaran ya, ini buku Budi, ya, ini namanya banyak kan Budi. Ya. Budi siapa? Budi bin Fulan. Nah, misalkan sama nama bapaknya ada bin Fulan lagi, ya, nama kakeknya. Maka dari itu ini juga perkara yang penting. Maka dari itu para ulama pun yang membahas tentang namanya Abu Hurairah. Kenapa? Karena Abu Hurairah ini termasuk dari sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis. Ya. Disebutkan oleh beliau, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Ini kita sudah jelaskan kalimat sami'tu di dalam hadis ini menunjukkan derajat yang tinggi di tingkatan sahabat. Sami'tu, ra'aitu, qala li, seperti itu. Aku mendengar, aku melihat, aku mendengar, ya, atau misalkan apa, berkata kepadaku Nabi SAW. Ini menunjukkan derajatnya tinggi di tingkatan sahabat. Kenapa? Karena beliau langsung mengambil hadis dari Nabi SAW. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa-apa yang aku larang kepada kalian, maka hendaknya untuk ya kalian apa? Kalian jauhi. Ya, ini perhatikan kalimatnya. Makanya di dalam bahasa Arab ya, ini memahami bahasa ini perkara yang sangat penting. Di dalam perintah, di dalam larangan ya, itu perintahnya adalah apa? Menjauhi. Contoh apa? Zina, la taqrabu zina, jangan dekati zina. Ini menunjukkan apa? Jangan sampai seseorang itu terjatuh ke dalam perkara itu. Mendekatinya saja tidak boleh. Diperintahkan untuk menjauhi. Ya, maka itu disebutkan mana haitukum anhu fajtanibu. Apa yang dilarang oleh Nabi SAW, maka apa? Maka jauhkan dirimu darinya. Berarti ini menunjukkan apa? Kalau ada perkara khilafiyah, syubhat, yang terkadang hukumnya itu bisa dibawa ke dalam perkara yang halal atau perkara yang haram. Tetapi para ulama berselisih pendapat tentang hukumnya, apakah sampai pada derajat haram atau hanya sekedar makruh. Ini biasanya seperti itu ya, ataukah mubah saja ataukah memang haram ya. Misalkan ada suatu hukum, suatu pembahasan ya, yang di dalamnya terdapat khilafiyah, maka apa? Maka ingat hadis ini, mana haitukum anhu fajtanibu. Kalau bentuknya adalah larangan, maka hendaknya apa? Hendaknya tinggalkan. Ya, meskipun mungkin ada ulama-ulama yang datang dengan dalil-dalil yang mengatakan ini nggak sampai pada tingkatan haram, hanya makruh, tinggalkan. Ya, kenapa? Karena bentuk hadisnya, bentuk perintahnya itu merupakan apa? Larangan. Karena di dalam larangan kita diperintahkan untuk apa? Fajtanibu. Ya, ini ada kaitannya dengan hadis yang ke-6. Innal halala bainun wal harama bainun wa bainahuma umurun mushtabihat. Ya, jangan tasahul fiddin, jangan bermudah-mudahan di dalam agama, jangan mengikuti hawa nafsu. Karena kebanyakan orang, terutama di zaman ini, ketika datang hadis melarang ya nggak sesuai dengan hawa nafsunya, cari dalil penghalalan, cari pembenaran. Oh, ada ulama yang mengatakan boleh kok ya. Contoh seperti apa? Musik ya, ada satu ulama yang mengatakan hukumnya makruh, banyak ulama mengatakan apa? Haram. Dalilnya lebih banyak. Maka kita harus cerdas, kita lihat dulu pengharam ini datangnya syariat ini dalam bentuk perintah atau larangan. Kalau datangnya larangan, maka ingat perkataan Nabi, mana haitukum anhu fajtanibu. Sudah nggak usah diperselisihkan lagi. Kalau misalnya sudah datang kalimat jangan melakukan ini,
maka hendaknya kita apa? Kita tinggalkan. Ya. Terlepas dari ilmu seseorang mengetahui apakah tingkatan hukumnya sampai pada haram atau makruh. Kenapa? Karena dulu para sahabat Nabi tidaklah melihat satu kemaksiatan yang kecil itu seperti kemaksiatan yang besar. Ya. Beda sama kita di zaman ini, ngelihat kemaksiatan yang besar seolah apa? Itu bukan suatu maksiat. Contohnya apa? Al-kadzib. Contohnya dusta. Ya, dusta ini dosa yang paling besar daripada dosa-dosa besar. Setelah apa? Setelah durhaka kepada kedua orang tua. Tapi kebanyakan kita menganggapnya sebagai perkara yang sepele. Ya. Sedangkan di dalam bab dusta datang perintahnya itu berupa apa? Larangan. Itu apa? Jangan berkata dusta. Ya, maka apa? Maka kalau misalkan di dalam syariat kita tahu ada satu dalil yang melarang, maka seharusnya kita sebagai seorang mukmin kita apa? Menjaga diri kita jangan sampai terjatuh ke dalam perkara itu, menjauhkan diri kita. Ya, meskipun ada para ulama yang mengatakan, oh itu babnya makruh, nggak sampai haram. Mereka para ulama membahas tentang perkara ini bukan sebagai dalil pembolehan untuk melakukan amalan itu, bukan. Tetapi apa? Mereka membahas perkara antara haram dan makruh atau mubah itu karena sebab mereka nggak mau menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, karena ini juga nggak boleh. Ya, jadi maknanya apa? Karena kalau seseorang terjatuh ke dalam perkara haram maka dia mendapatkan dosa. Seseorang menjaga dirinya dari perkara yang makruh maka dia mendapatkan pahala. Ya. Kalau misalkan ada orang mengatakan, oh nggak apa-apa kan cuma makruh doang hukumnya. Loh, makruh itu jangan dilihat hukumnya makruh dibenci, tapi lihat siapa yang membenci. Berarti kalau di dalam syariat dikatakan hukumnya makruh, berarti apa? Ini dibenci oleh Allah. Orang yang beriman, orang yang cinta kepada Allah, tentunya dia nggak mau melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ya, maka dari itu ini perkara yang sangat penting bagi kita. Mana haitukum anhu fajtanibu. Selalu ingat ini, apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, maka hendaknya tinggalkan. Ya. Wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa-apa yang amartukum, yang aku perintahkan kepada kalian dengannya, fa'tu minhu mastata'tum, maka datanglah kalian, maknanya apa? Kerjakanlah, ya, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Masya Allah. Ya, ini menunjukkan Islam ini sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Maka dari itu Islam disebut sebagai agama yang paling sempurna, yang menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya. Kenapa? Salah satunya karena agama Islam, syariat-syariat yang ada di dalamnya Allah Subhanahu wa taala sudah jadikan mudah untuk umatnya Nabi, umat akhir zaman. Ya. Orang dulu kalau misalkan mereka melakukan suatu dosa, mereka harus berjemur di tengah padang pasir supaya dosanya diampuni. Ada yang harus menyembelih, ada yang harus ya beribadah dengan satu ibadah. Ini zaman dulu. Tetapi di zaman kita, orang yang dia terjatuh ke dalam suatu dosa, cukup dia hadapkan wajahnya kepada Allah, dia angkat kedua tangan, dia bertaubat kepada Allah. Ya. Dulu orang-orang dulu kalau berperang, berjihad di jalan Allah, mendapatkan harta rampasan perangnya itu harus dikumpulkan, kemudian apa? Nanti dimakan oleh api. Ya, nggak boleh ada yang ambil. Kalau misalkan ada yang mencuri, maka apa? Maka nggak akan dimakan oleh api. Ya, tetapi ya di dalam syariat Islam kita diperbolehkan untuk apa? Untuk membagi harta rampasan perang. Kenapa? Ya, karena Allah tahu fitnah yang terbesar bagi Bani Adam, bagi manusia, terutama umatnya Nabi, itu adalah harta. Ya, Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, kata Nabi SAW, inna li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Di setiap ya umat itu ada ujiannya. Ujiannya umatku adalah harta. Masya Allah. Ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan di dalam syariat kita, di dalam perintah itu kita boleh melakukannya sesuai dengan kemampuan kita. Contohnya apa? Orang nggak mampu sholat berdiri, maka sholatnya duduk.
Gak mampu sholat duduk maka sholatnya tidur. Gak mampu sholat tidur maka bil isyarah, boleh dengan isyarah, meskipun hanya mengadipkan mata atau dengan jari yang bergerak sedikit. Ya, orang yang gak mampu berpuasa di bulan Ramadan, ya dia bisa apa? Dia bisa menggantinya di luar bulan Ramadan. Ya, orang yang dia gak mampu, gak punya harta, gak punya kesehatan untuk haji, ya maka apa? Maka dia gak wajib untuk haji. Masya Allah. Ya, orang yang nggak mampu ya untuk apa? Untuk bersuci dengan air, maka disyariatkan untuk apa? Tohar, meskipun hadatnya itu hadat besar. Masya Allah. Ya, ini menunjukkan agama Islam ini merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Allah sudah mudahkan syariat ini untuk kita. Bahkan ketika Nabi SAW ya diangkat ke langit untuk ditetapkan syariat salat, Nabi awalnya diperintahkan 50 rakaat. Ya, turun diingatkan oleh Nabi Musa alaihissalam, balik lagi ke Rabbmu, gak akan mampu ya umatmu. Maka dia balik. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan berapa? Dalam satu hari hanya 5 waktu dengan rakaat yang sedikit. Itu pun saja banyak yang meninggalkan. Itu saja banyak yang malas. Masya Allah. Padahal apa, syariat ini adalah syariat yang mudah. Ya. Terlebih lagi apa? Nabi SAW mengajarkan fa'tu minhum mastata'tum, apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian, fa'tu minhum mastata'tum, hendaknya kalian kerjakan, amalkan sesuai dengan apa? Kemampuan kalian. Masya Allah. Dan ini merupakan rukhsah, keringanan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-16. Jadi perkataan Nabi SAW ini senada, selaras dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan juga apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, begitu juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-286. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa ma wus'aha. Allah enggak membebani hambanya kecuali dengan sesuatu yang apa? Sesuatu yang mudah, yang sudah dimudahkan, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu, ya, ini juga merupakan kaidah yang sangat penting bagi kita untuk kita senantiasa memahami bahwasannya para ulama dari hadis ini mereka membuat satu kaidah al-fiqhiyah. Ya, jadi kalau kita belajar fikih, hukumnya itu jelas. Ya, kenapa? Karena di situ ada dalil, ada perintah, ada larangan. Tetapi terkadang di dalam aplikasinya tentunya berbeda-beda setiap orang. Ada orang yang mampu, ada orang yang nggak mampu. Maka dari itu, ketika seseorang menerapkan ilmu fikih yang dia pelajari, butuh dia belajar yang namanya usul fikih, butuh yang namanya qawaidul fikihiyah. Ya. Agar apa? Agar ketika dia dihadapkan dengan suatu permasalahan yang baru, ya, sehingga dia bisa mengaplikasikan ilmu fikihnya pada apa? Pada problematika yang muncul di akhir zaman. Ya, salah satunya apa? Salah satunya ini. Ya, para ulama membuat al-qaidatul fiqhiyah al-masyaqqatu tajlibu taysir. Yaitu apa? Kesulitan, kesusahan itu akan menyebabkan apa? Kemudahan. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Ya, kalau misalkan ya apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka hendaknya kalian datang atau kalian kerjakan sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, Masya Allah. Maka apa? Maka ini merupakan suatu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tetapi ingat, jangan sampai ini dibalik. Ya, karena orang zaman sekarang ini sukanya membolak-balik. Ya. Nabi SAW memerintahkan, wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum, kalau aku perintahkan maka kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian, dibalik yang sesuai kemampuan pada perkara haram. Ya, dijadiin dalil hadis ini. Ya, saya kan baru hijrah,
Ya kalau sebelumnya minum khamrnya 1 botol, sekarang minumnya cuma setengah botol aja. Ya nanti nggak bisa. Kenapa? Karena kalau di dalam larangan maka harus apa? Meninggalkan seluruhnya. Nggak bisa. Ya. Meskipun saya kan baru belajar, Ustaz. Saya kan baru hijrah, Ustaz. Ya sedikit-sedikit nggak apa-apa, nggak bisa. Ya, keringanan di dalam suatu amalan itu pada perintah. Ya, perintah sholat nggak mampu boleh duduk. Ya, boleh menjamak. Kalau lagi safar boleh mengqasar. Ya, begitu juga puasa pada perintah. Tapi kalau pada larangan tidak ada. Ya, saya baru masuk Islam, Ustaz. Saya nggak ngerti tentang perkara tauhid, tentang perkara syirik, misalkan. Saya mau melakukan sihir sedikit aja yang seperti ini, boleh? Nggak boleh. Ya, pernah Nabi SAW suatu ketika melakukan perjalanan dengan para sahabatnya, perjalanan perang. Ya, kemudian Nabi SAW yang mengikuti beliau adalah para sahabat yang baru masuk Islam. Ya, ini sebagaimana disebutkan dari Abu Waqid al-Laythi. Ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya, mereka para sahabat Nabi pada saat itu baru masuk ke dalam agama Islam. Ketika mereka melewati satu pohon Zatu Anwath, di mana orang-orang kafir, orang-orang musyrikun, orang-orang jahiliyah pada saat itu kebiasaan mereka kalau mau pergi berperang naruh dulu ya pedangnya, perisainya jadi pohon besar, kemudian mereka wukuf di situ, tawaf di situ, berdoa di situ agar apa? Agar pulang dapat kemenangan, agar dapat keselamatan, agar pedang ini bisa memberikan ya kekuatan, ya mengalap berkah dengan apa? Pohon. Maka mereka ini orang-orang yang baru masuk Islam ini minta kepada Nabi. Ya kenapa? Karena memang belum memahami pelajaran tentang tauhid. Baru masuk Islam, baru mengucapkan 2 kalimat syahadah. Maka minta kepada Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, jadikan untuk kami ya pohon dhatu anwat sebagaimana orang musyrik punya dhatu anwat. Ya, ini termasuk perkara kesyirikan. Di dalam kesyirikan yang datang perintahnya itu adalah apa? Larangan, meninggalkan. Ya, maka dari itu Nabi SAW langsung apa? Langsung marah kepada para sahabatnya tersebut. Bahkan mengatakan, kalian mengikuti tradisinya orang-orang Yahudi yang mengatakan kepada Musa, jadikan kepada kami ilah-ilah selain Allah. Marah. Kenapa? Karena memang di dalam larangan ya kita diperintahkan untuk menjauhi, tidak ada keringanan, tetapi di dalam perintah baru terdapat yang namanya apa? Keringanan. Maka kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir ini berlaku untuk perintah. Kesulitan menyebabkan apa? Menyebabkan kemudahan. Jadi kalau misalkan ada orang yang kesulitan ekonomi saat ini, bukan berarti dia boleh minjem uang dengan riba. Oh katanya kan semampu kita. Enggak. Ya, al-masyaqqat tajlibu taysir. Ini kesulitan menyebabkan kemudahan. Oh berarti boleh kali ya kita riba cuma sedikit aja. Enggak boleh. Ya, lagi kesulitan uang kemudian dia apa? Judi, dia mencuri. Oh saya mencuri karena kesulitan uang. Enggak bisa. Kenapa? Karena di dalam hukum kalau datangnya perintah itu adalah larangan, syariatnya datangnya dengan larangan, bukan perintah. Maka apa? Maka dia harus tinggalkan. Tidak ada keringanan. Tetapi kalau datangnya dalam bentuk perintah, maka boleh dikerjakan semampu kita. Masya Allah. Dan ini juga sebagaimana disebutkan ya di dalam firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, wa ma atakumur rusul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fattahu. Jadi hadis ini senada dan selaras dengan firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7 secara ya kamilah. Yang mulai dari perkataan Nabi, mana haitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, wa ma atakumur rusul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang kepada kalian dari rasul kalian perintah, maka apa? Maka hendaknya kalian untuk apa? Mengerjakannya. Wa ma nahakum anhu, apa-apa yang dilarang Nabi SAW kepada kalian ya fantahu, maka hendaknya kalian tinggalkan. Nah ini perkara yang sangat penting bagi kita untuk bisa memahami. Kemudian hadis ini juga menerangkan kepada kita, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim.
Karena sesungguhnya yang menyebabkan orang-orang terdahulu itu binasa, ya, umat-umat terdahulu itu binasa. Ini maknanya binasa itu apa? Menyimpang dari jalan yang lurus, sehingga terjatuh ke dalam kemaksiatan, terjatuh ke dalam perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasul mereka, kemudian sampai mereka terjatuh ke dalam kesyirikan, sampai dengan sebab itu Allah menurunkan azab dan mereka dibinasakan. Ya. Apa itu? Ai kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, banyaknya bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Masya Allah. Ya, ini juga disebutkan oleh para ulama. Hadis ini merupakan dalil jangan banyak bertanya terhadap perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya, pernah dahulu ya ada orang bertanya kepada sahabat Umar ibn Khattab, wahai Umar, gimana kalau misalkan seandainya tidak terjadi? Dia katakan, seandainya ada orang begini, apa hukumnya dalam Islam? Ini kita banyak yang seperti ini ya. Ya, apa kata sahabat Umar ibn Khattab? Ya, kalau misalkan masih belum terjadi jangan ditanyakan. Kalau sudah terjadi baru tanya. Ya. Kenapa? Karena memang yang namanya pertanyaan, as-su'al, disebutkan para ulama yang qasimu ila thalathatil aqsam, terbagi menjadi 3. Ada pertanyaan yang baik, ya, ada pertanyaan yang diperbolehkan, ada pertanyaan yang jelek. Apa pertanyaan yang baik? Adalah seseorang bertanya untuk mengangkat kejahilan yang ada pada dirinya. Ya, dia tanya sama seorang guru, dia tanya kepada seorang ulama tentang suatu hukum karena sebab apa? Dia nggak tahu hukum tersebut. Ini nggak apa-apa. Ya, banyak bertanya di dalamnya nggak apa-apa. Sampai benar-benar dia paham tentang bab taharah. Ustaz, saya mau tanya bab taharah gimana? Apa faedahnya? Nggak apa-apa. Ya. Bertanya dengan pertanyaan yang banyak kalau itu untuk mengangkat apa? Kebodohan. Ya. Kemudian yang kedua, jenis pertanyaan yang kedua adalah apa? Dia tahu, tetapi apa? Tetapi dia ingin agar orang yang tidak tahu mendapatkan ilmu dari pertanyaannya. Ya, bukan dalam rangka mengetes, tapi apa? Tetapi dalam rangka mungkin ada teman-teman yang nggak tahu, dia tahu. Ya, ini biasanya yang terjadi pada ikhwah. Mungkin dia kajian di luar, sudah dapat ilmu, ketika datang di satu tempat kebetulan pembahasannya sama. Ya, mungkin ustadznya lupa untuk menyampaikan bab yang penting di dalam pembahasan itu, dia tanya. Ya, sehingga orang-orang yang ada di situ yang tadi yang nggak tahu akhirnya tahu, sehingga dia bisa memberikan manfaat kepada saudara-saudaranya. Dan ini pertanyaan yang sama yang dilakukan dan diajukan oleh Jibril alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang kedua. Hadis Jibril, ketika malaikat Jibril datang di suratin Nas, datang dengan surah manusia, kemudian bertanya kepada Nabi, akhbirni anil Islam wa akhbirni anil ihsan, anil iman wa akhbirni anil ihsan, ya akhbirni anis sa'ah. Ya, malaikat Jibril bukannya nggak tahu, tapi apa? Tetapi memang sengaja bertanya untuk apa? Untuk mengajarkan para sahabat Nabi. Makanya Nabi SAW di akhir hadis dikabarkan, disebutkan Nabi bertanya kepada Umar, ya Umar, atadri man sa'il, tahukah kamu siapa yang bertanya? Umar katakan, Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Apa kata Nabi SAW? Bahwasanya yang bertanya tadi itu adalah Jibril atakum, dia datang kepada kalian untuk mengajarkan tentang agama kalian. Nah, ini diperbolehkan. Ya, seseorang ya misalkan ada perkara penting, dia pengen saudaranya tahu. Ya, maka dia bertanya kepada seorang ahlul ilm, Ustaz, bagaimana hukumnya kalau seperti ini, seperti itu. Sebenarnya dia tahu, tetapi apa? Tetapi dia ingin saudaranya itu mendapatkan manfaat, maka ini tidak apa-apa. Adapun jenis pertanyaan yang ketiga, dan ini yang termasuk di dalam ini, fa inna ma'alaka alladziina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim. Ini ada dua jenis. Apa? Yang pertama, dia bertanya untuk mengetes gurunya. Ini nggak boleh. Ya, dia tahu tentang satu fan ilmu, dia tahu tentang pembahasan, mungkin dia sudah pernah belajar, duduk di dalam majelis ilmu. Ya, kemudian orang yang menyampaikan ilmu ya mungkin ada kurangnya atau ada salahnya atau yang semisalnya, tetapi niat dia adalah mendebat. Ya, Ustaz, gimana hukumnya begini? Dijawab oleh ya syekhnya atau gurunya, oh hukumnya begini. Oh, kalau menurut Ustaz fulan yang lainnya di sana begini. Oh, menurut syekh ini begini. Oh, hadis ini. Ini pertanyaan yang tidak
diperbolehkan. Yaitu apa? Bertanya untuk menjatuhkan orang yang ditanya, atau apa? Bertanya untuk apa? Untuk ya menjidal atau apa? Mendebat. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan barang siapa yang menuntut ilmu, dia mempelajari din, tetapi niatnya adalah untuk apa? Mendebat gurunya, maka apa? Maka tempatnya di neraka. Wa'iyadzubillah. Dan ini banyak terjadi di zaman kita. Ya, orang-orang yang ingin apa? Ingin pamer ilmu, ya, datang ke majelis ilmu, lihat ustadznya, dia tanya tentang permasalahan yang berat, yang mungkin orang di sekitarnya saja juga nggak paham. Mungkin bisa jadi ustadznya tidak menyampaikan bab itu karena dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan itu tidak bisa dipahami oleh orang yang ada di sekitarnya. Ya, sehingga ustadznya memang tidak membahas perkara itu, tetapi kan dia karena sebab ingin tampil, dia tanya, Ustadz gimana hukumnya dengan yang ini, dengan yang itu, padahal pada saat itu belum waktunya orang-orang yang ada di dalam majelis itu memahami tentang bab ini. Banyak terjadi. Kadang kalau misalkan ada orang yang datang di dalam datang ke majelis belajar bahasa Arab, ya, baru pembahasannya tentang tentang isim, fiil, ya, huruf, dia nanya ya sudah, Ustaz, badal itu apa? Wah, sudah jauh tingkatannya. Jangan, kasihan teman-teman yang sedang belajar atau ngetes. Ustaz tahu nggak nih kalau misalkan perkaranya begini? Nggak boleh. Ya. Kemudian apa? Jenis yang kedua, yaitu apa? Orang bertanya tapi untuk menyelisihi. Ini nggak boleh. Ya, bertanya untuk menyelisihi. Sebagaimana siapa orang-orang Yahudi. Ya. Yang ketika mereka orang-orang Nasara, yang ketika mereka diperintahkan oleh Isa, ya, untuk apa? Untuk mencari sapi betina. Ya. Kemudian mereka bertanya, sapi betina yang bagaimana? Sapinya gimana? Umurnya berapa? Kulitnya gimana? Tapi dia bertanya bukan karena sebab ingin memang mencari benar, enggak, tetapi supaya Nabi Isa alaihissalam dia mengurungkan niat sudahlah biar saya sendiri yang nyari. Ini juga kadang kita seperti itu, ya, disuruh orang tua, ya, tolong ambilkan ini, yang mana, tempatnya di mana, ini. Wah, akhirnya bapaknya kena saking karena butuhnya sama benda itu, sudahlah biar saya ambil sendiri aja. Itu ya, ini apa? Bertanya untuk apa? Untuk menyelisihi. Nah, ini yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan kebinasaan. Yang jenis ketiga, pertanyaan yang dibenci, pertanyaan yang tidak boleh, yang disebut oleh Nabi, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim, banyak bertanya wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan menyelisihi ya terhadap nabi-nabi mereka. Ini juga merupakan perkara yang sangat penting bagi kita. Orang yang menyelisihi apa yang datang dengan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sudah dapat dipastikan dia akan binasa. Sampai-sampai ketika seseorang dia semangat belajar, dia semangat ibadah, kemudian datang rasa malas, kalau dia nggak palingkan rasa malasnya dengan apa-apa yang dicontohkan, diperintahkan oleh Nabi SAW, maka dia pun akan binasa. Ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, disebutkan juga di dalam riwayat Tabrani, Nabi SAW ya, beliau mengatakan, inna likulli amalin syarah, di dalam setiap amalan itu ada apa? Ada masa semangat. Walikulli syarah fatrah, di dalam setiap semangat itu ada masa futurnya, masa turun. Kata Nabi, barang siapa yang meletakkan masa futurnya kepada ila sunnati, ya, faqad ihtada, maka sungguh dia telah mendapatkan hidayah. Tetapi barang siapa yang meletakkannya ila ghairi dzalik, kata Nabi, kepada selain itu, faqad halaka, maka sungguh dia telah apa? Dia telah binasa. Dalam riwayat yang lain apa? Walal, dia tersesat. Setiap orang yang tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi, maka sudah dapat dipastikan dia akan binasa. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Qala al-muallif, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, al-hadithul ashir, hadith yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin,
Faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Begitu juga waqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu minat tayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara rajulan yuthilu safar ash'atha akbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa ana yustajabu lah. Rawahul Muslim. Masyaallah. Di dalam hadis yang ke-10, Al-Imam An-Nawawi beliau juga memasukkan hadis dari sahabat Abu Hurairah. Siapa tadi namanya? Abdurrahman bin Sakhr. Ya. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Berarti ini menunjukkan beliau bisa jadi tidak langsung mengambil hadis ini dari Nabi, tetapi dari sahabat yang lainnya. Ini kalau contohnya kalau kalimatnya qala atau seperti itu, atau anna Rasulullah seperti itu, atau inna Rasulullah. Ini biasanya apa? Biasanya ya kebiasaannya mengambil hadisnya itu dari sahabat yang lainnya, tidak langsung. Ai inna Allah ta'ala tayyibun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, beliau bersabda, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang baik dan Allah tidak menerima kecuali kebaikan. Masya Allah. Berarti ini menunjukkan kepada kita Robin Hood di dalam Islam itu gak ada. Ya, kalau ada orang ya jadi Robin Hood masuk Islam, dia harus tinggalin tuh. Apa itu Robin Hood? Ya, dia mencuri dari yang kaya untuk yang miskin, gak ada. Ya, kenapa? Karena di dalam Islam ya kita meyakini Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang baik, gak menerima kecuali kebaikan. Maka seseorang kalau mau dia bersedekah, maka harus dengan sedekah dari harta yang baik. Ya, gak boleh dari harta hasil mencuri, gak boleh dari harta hasil korupsi, gak boleh dari harta ya hasil menipu, gak boleh dari harta hasil apa merampok. Ya, gak boleh. Ya. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu zat yang baik, Allah tidak menerima kecuali kebaikan. Begitu juga gak boleh seseorang bersedekah dengan harta hasil riba atau apa? Harta hasil perbuatan yang haram. Ini juga yang banyak pertanyaan muncul di zaman ini. Ustaz, saya bekerja sebagai sebagai wanita panggilan. Saya mau bersedekah, boleh nggak saya sedekah dengan harta saya, hasil kerja saya? Atau misalkan saya jualan apa? Khamar, minuman keras. Saya mau sedekah dari harta hasil jual minuman keras. Atau apa misalkan? Dia jualan apa misalkan? Daging babi misalkan. Ya. Saya mau apa misalkan? Saya mau sedekah dari harta hasil penjualan ini. Boleh nggak? Tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah baik, Allah tidak menerima kecuali kebaikan. Maka dari itu disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW beliau mengatakan la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur wala sadaqatun min hulul. Jadi apa? Tidak diterima salat kecuali dengan bersuci, dan tidak diterima sedekah kecuali tidak diterima sedekah min hulul, dari harta yang apa? Hulul itu apa? Harta rampasan perang yang belum dibagi. Ini apa? Harta hasil mencuri. Ya. Maka dari itu apa? Ini jawaban dalil bagi orang-orang yang mungkin penghasilannya masih dari sesuatu yang haram. Maka apa? Maka kalau dia bersedekah, sedekahnya tidak diterima. Kalau ada orang tahu, oh, dia ini kerjaannya cuma apa? Dia cuma mencuri. Oh, ini pasti hartanya hasil mencuri. Maka jangan diterima, nggak boleh. Jangan sampai seseorang makan sesuatu dari barang yang haram, hasil yang haram. Ya. Kenapa? Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Maknanya apa? Seseorang kalau dia bersedekah, maka sedekahnya tidak akan diterima oleh Allah kecuali sedekah yang baik. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-28, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima sesuatu dari orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi kalau misalkan seseorang
ya meskipun dia sodako bangun masjid, tapi uangnya hasil dari apa? Ya, dari mencuri, dari pekerjaan yang haram, atau dari sesuatu yang haram, ya maka apa? Ya maka ini tidak bermanfaat untuk dirinya, ya, kecuali kalau misalkan memang ingin digunakan untuk sesuatu yang hina. Contohnya apa? Bangun jalan, bangun kamar mandi umum, maka nggak apa-apa menggunakan harta dari riba, nggak apa-apa. Tetapi kalau misalkan untuk tempat sholat, untuk makan, maka tidak diperbolehkan. Kenapa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasulnya. Masya Allah, ya, ini menunjukkan Islam ini adalah agama yang adil, agama yang rahmatan lil alamin, agama yang hak. Di dalam Islam itu nggak ada istilah kasta. Oh, ini kalau orang kaya boleh ngelakuin ini. Oh, kalau misalkan ulama boleh ngelakuin ini. Oh, kalau keturunan Nabi boleh ngelakuin ini. Oh, kalau misalkan dia ini darahnya darah biru, merah, hijau, ya boleh ngelakuin ini. Sedangkan yang lainnya nggak ada dalam Islam. Ya, ketika Allah sudah mensyariatkan sesuatu di dalam agama Islam, di dalam din, begitu juga telah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka apa? Maka ini berlaku untuk seluruhnya, baik itu seorang Rasul. Ketika diperintahkan sholat, maka Rasul juga wajib hukumnya sholat. Ketika diperintahkan zakat, maka Rasul kalau juga sesuai dengan syariat zakat, maka juga wajib zakat. Ya, diperintahkan haji, maka Rasul juga apa? Diwajibkan haji. Ya, diperintahkan menyembelih, maka apa? Rasul juga diperintahkan menyembelih. Jadi Allah kalau menetapkan suatu hukum, suatu syariat pada suatu agama, maka Rasul itu sama dengan orang-orang yang beriman, bahkan orang-orang beriman yang tidak memiliki ya jabatan atau tidak memiliki harta sama. Ya, ini menunjukkan Islam ini sebagai apa? Agama yang tidak mendiskriminasikan pemeluknya. Sama. Coba bayangkan di dalam sholat, ya, wajib berjamaah. Mau itu presiden, mau itu ulama, mau itu yang cuma jualan tahu gejrot, kalau sudah masuk masjid gak boleh ada yang bilang saf pertama buat pejabat, gak boleh. Ya, di dalam Islam siapa yang sudah ada di saf pertama gak boleh dia disuruh mundur. Ya, misalkan tiba-tiba ada orang, ya mungkin tukang tahu gejrot markir mau sholat apa maghrib di masjid, ternyata di situ lagi ada acara, ya habis mungkin ya buka puasa bersama dengan menteri atau apa, misalkan santunan anak yatim, ada tukang gejrot, dia berada di saf pertama, maka apa? Maka nggak boleh disuruh untuk pindah ke saf berikutnya atau saf kedua, nggak boleh. Kenapa? Karena di dalam Islam semuanya sama di mata Allah. Yang membedakan apa? Ketakwaan. Ya. Ini menunjukkan apa? Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Maka ini membantah, ya, dari apa? Dari kesesatan dan penyimpangan orang-orang yang mengatasnamakan agama ingin dimuliakan dari manusia-manusia yang lainnya. Oh, saya ini keturunan Nabi, beda. Oh, saya ini ulama, kiai, beda. Saya wali, nggak ada. Di dalam Islam sama semua. Ya, nggak ada yang lebih tinggi yang membedakan, itu cuma ketakwaan. Bahkan orang yang sudah mencapai derajat takwa, dia nggak akan bersikap sombong, nggak akan bersikap ujub, nggak akan merasa lebih baik daripada orang lain. Ya, sebagaimana Nabi SAW duduk bersama dengan para sahabat. Lihat bagaimana Umar ibn Khattab, seorang khalifah, ya, banyak daerah-daerah di luar Jaziratul Arab di zaman kepemimpinan beliau itu ditaklukkan. Ketika utusan Romawi datang, mana khalifah kalian? Ternyata Umar ibn Khattab lagi apa? Ya, lagi tiduran di bawah pohon dengan tembikar. Bayangkan, ya, beda sama kita di zaman ini. Kalau baru jadi camat atau jadi ini, pengennya dimuliakan, duduknya kursinya yang beda sendiri sama yang lain. Ya jangan, ya. Kenapa? Karena seseorang itu di dalam agama Islam yang menaikkan derajatnya itu cuma keimanan, ilmu, dan juga ketakwaan.
Ya, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara tentang perkara din, biasakan datangkan dalil. Ya, ulama-ulama yang disebut sebagai ulama rabbaniyun, ulama-ulama yang disebut sebagai ulama yang hak, yang benar, itu adalah ulama-ulama yang kalau menjelaskan sesuatu minat din itu pasti mendatangkan dalil, bukan mendatangkan hikayat, bukan berkhayal, bukan. Ya, oh kita dilarang begini, saya mimpi semalam ketemu dengan Jibril, ini namanya berkhayal atau hikayat. Oh hikayat karena dulu ada cerita bahwasanya guru saya begini, maka kita harus membaca ibadah ini dengan lafaz ini karena guru saya dulu ngajarin saya, dia dari guru. Enggak. Tetapi apa, di dalam Islam dan juga merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga metode pengajaran Nabi. Itu apa? Ketika menerangkan sesuatu kepada sahabatnya, kemudian beliau membawakan dalil minal Quran. Ya, membawakan dalilnya dari Al-Quran. Contohnya ini, ketika Nabi mengatakan wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana Allah memerintahkan para rasul. Nabi membawakan dalilnya dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-51, surat Al-Baqarah ayat yang ke-172, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah kalian dari sesuatu yang baik, wa'malu shalihat, dan beramal soleh. Jadi kalau misalkan ada orang ngaku wali, ngaku ulama, kemudian mengatakan oh saya sholat Jumatnya di Makkah padahal dia tidur di kamar, itu bukan ulama, bukan wali Allah. Ya, oh mengatakan oh kalau saya melakukan ini itu karena sebab ini dapat rukhsah karena saya ulama, kiai, wali, nggak ada. Sama, larangannya sama, beritanya sama. Ya. Begitu juga dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-172, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Sama, itu apa? Kepada orang-orang yang beriman secara umum. Itu apa? Wahai orang-orang yang beriman, kulu minat thayyibat, makan kalian dari makanan yang baik. Ya ma razaqnakum, dari apa-apa yang kami rizkikan kepada kalian. Masya Allah. Maka dari situ kita bisa mengetahui mana ulama yang benar, mana ulama yang ngawur. Itu terlihat dari apa? Ketika dia mengajar, dia mendatangkan dalil dari apa yang dia sebutkan atau dia terangkan. Kalau ulama-ulama yang ngawur, ya dia paling cuma bisa berkhayal. Ya, kalau nggak ngomongnya inna maqali inna, ya atau ngomongnya apa? Atau hikayat. Ya, maka ulama seperti ini hendaknya jangan diikuti, biasakan. Jangan sampai jadi orang yang anti. Oh kok dikit-dikit dalil. Karena memang Nabi SAW mengajarkan kita metode pengajaran itu seperti itu. Ya, maka dari itu Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Bahkan dalam surat Muhammad ayat yang ke-19 disebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebelum mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, diperintahkan untuk apa? Fa'lam, ketahui dulu tentang makna kalimat la ilaha illallah. Ya. Tayyib. Sudah habis belum? Belum ya? Masih ada waktu? Masih ya? Tayyib. Kita lanjutkan. Kemudian disebutkan di dalam hadis ini, kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Tsumma dzakara rajulan yutilus safar." Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan dalil dari apa yang beliau sampaikan, ini poinnya apa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan dzakara rajulan, menyebutkan tentang seorang laki-laki yutilus safar. Dia sedang melakukan apa? Melakukan perjalanan. Asy'atha aghbara. Itu apa? Rambutnya berantakan, kumal, kucek, kusut, ya. Ya berarti ini menunjukkan apa? Laisa minal agniya, bukan termasuk dari orang-orang kaya. Karena kalau orang kaya itu pasti apa? Walaupun melakukan perjalanan, pakaiannya tetap rapi, ya, di kereta berkuda, ya. Nah, kalau misalkan orang-orang biasa jalan kaki, naik keledai, pasti berantakan, ya. Kemudian apa? Ya mudu yadahi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke atas langit, ya Rabbi ya Rabbi. Kemudian dia katakan wahai Rabbku wahai Rabbku. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'amuhu wa haram.
Yaitu apa? Makanannya itu adalah makanan yang haram. Dia makan makanan yang haram. Ya. Baik haram itu adalah haram dalam zatnya atau haram dari apa? Cara memperolehnya. Dia masukkan sesuatu yang haram ke dalam ya tubuhnya. Ya, baik itu zatnya atau apa? Atau diambil dengan cara yang haram. Ya, mencuri atau curang atau menipu atau yang semisalnya. Wa masyrabuhu haram. Minumnya juga minum yang haram. Ya, atau dari sesuatu yang haram. Wa malbasuhu haram. Dia juga pakai baju dari baju yang haram. Ya, Ustaz, emang ada baju yang haram? Ada. Apa itu? Kalau laki-laki nggak boleh pakai baju yang terbuat dari sutra. Ya, nggak boleh juga perempuan pakai pakaian yang tidak menutup aurat. Ya, apa kalau bahasa sekarang itu? You can see, I cannot. Ya, I don't know. Ya, jangan. Ini haram. Ya, atau misalkan apa? Atau dia memakai pakaian yang diambil dengan cara yang haram, diperoleh dengan cara yang haram. Ya, wa ghudhiya bil haram, dan dia kenyang dengan sesuatu yang haram. Fa ana yustajabulah, maka bagaimana doanya itu bisa diterima? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka hadis ini menerangkan, jadi salah satu metode pengajaran Nabi SAW ketika beliau menyebutkan hukum, beliau bawakan dalil, kemudian beliau bawakan apa? Analogi. Itu apa? Pendekatan dari pemahaman. Ya. Nabi SAW kemudian menyebutkan contohnya. Ada seorang laki-laki, ya, yang dia apa? Melakukan safar. Orang yang safar itu adalah orang yang ketika berdoa kepada Allah, doanya pasti diijabah. Ya, Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, Nabi SAW mengatakan, "Thalathun la taruddu ya da'watuhum la syakka fihinna." Ada 3 golongan yang doanya mereka tidak akan ditolak, nggak ada keraguan, pasti diijabah. Ya, apa itu? Yang pertama, ya, doanya orang tua kepada anak. Ya, yang kedua, doanya orang yang terzalimi. Yang ketiga, doanya musafir, orang yang sedang safar. Berarti menunjukkan apa? Laki-laki ini kalau berdoa kepada Allah, maka pasti diijabah oleh Allah. Kemudian apa? Asy'atha aghbar. Yaitu apa? Rambutnya itu berantakan. Ya, rambutnya berantakan, menunjukkan apa? Pakaiannya kusut berdebu. Ya. Jadi ini juga menunjukkan apa? Menunjukkan orang yang seperti ini, ya, itu doanya akan diijabah. Siapa mereka? Al-fuqara wal masakin. Ya, maka dari itu disebutkan di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan, "Ruba asy'atha aghbara madfu'un bil abwabi law aqsama 'ala Allahi la abarrahu." Rahul Muslim. Itu apa Nabi mengatakan? Ruba asy'atha aghbar. Seandainya ini terkadang, ya, orang yang memakai pakaian yang kusut, berdebu, madfu'un, yang ditolak kalau datang ke rumah pasti ditolak. Ya, orang yang melakukan safar, baju berdebu, datang ke rumah, yang mau bertamu ditolak, atau mau meminta ditolak. Kata Nabi, ya, dia apa? Madfu'un bil abwab, ditolak di setiap pintu. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Kalau dia bersumpah, dia meminta kepada Allah, maka Allah pasti akan menjawab doanya. Nah, ini juga pelajaran yang penting bagi kita. Kalau ada tukang minta-minta lusuh pakaiannya, kita nggak mau ngasih, jangan sakitin hatinya. Ya, nah ini kebanyakan kita terkadang seperti itu. Ya, ibu-ibu datang atau udah tua misalkan, dia minta-minta, kita nggak mau ngasih, kita bilang kerja, nggak boleh, jangan. Ya, kalau dia berdoa kepada Allah, bisa jadi doanya diijabah. Kalau menolak dengan cara yang baik. Ya, nolak dengan cara yang baik. Begitu juga yamudu yadayhi, dia mengangkat kedua tangannya ke atas langit. Yamud, ini yamud seperti ini. Ya, ini sebagaimana apa? Ya, kalau mengambil sesuatu dengan satu mud, ya, ini seperti ini. Yamudu yadayhi. Ini maknanya apa? Dia mengangkat kedua tangan. Nah, orang yang mengangkat kedua tangannya ke atas langit ketika berdoa, ini juga menjadi salah satu sebab doanya itu akan diijabah. Ya. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha hayyun ya karimun yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifran khaibatain." Yani Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang hayyun. Ini zat yang apa? Pemalu. Karimun, mulia, yastahi. Allah Subhanahu wa taala itu malu. Idza rafa'a ar-rajul, kalau seseorang dia apa? Rafa'a ilaihi yadayhi, mengangkat kedua tangannya ke atas langit, minta kepada Allah. An yaruddahuma sifran, untuk mengembalikan keduanya dalam keadaan kosong, khaibatain, hampa. Ini maknanya apa? Allah pasti ijabah. Berarti ini menunjukkan apa? Laki-laki ini telah melakukan sesuatu yang menyebabkan doanya itu pasti diijabah oleh Allah. Tetapi ternyata ada penghalang yang menyebabkan dia doanya tidak diijabah. Maka dari itu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat yang ke-60, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengabulkan kepada kalian. Kemudian semua orang berdoa. Kemudian ternyata dia mendapati doa yang dia panjatkan kepada Allah ya belum tampak. Maka jangan mengatakan, "Wah, gimana katanya Allah ya mengabulkan setiap doa apa." Perhatikan diri kita, jangan-jangan ada penghalang-penghalang doa itu diijabah, sehingga apa? Doa kita tidak diijabah oleh Allah karena ada penghalang. Apa penghalangnya? Disebutkan oleh Nabi SAW ketika dia juga mengatakan ya Rabbi ya Rabbi. Ini juga termasuk dari salah satu apa? Dari salah satu sebab dikabulkannya doa. Jadi dia mengatakan ya Rabbi sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-180, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Ya, dan Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah kalian dengan apa? Dengan nama tersebut. Ya. Tetapi apa? Wa mat'amuhu haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakai pakaian yang haram, kenyang dengan sesuatu yang haram. Maka kata Nabi, "Fa ana yustajabu lah." Jadi ini menunjukkan apa? Seseorang kalau dia mau mendapatkan pertolongan Allah, mau doanya segera diijabah, mau dia ya amalan ibadahnya mendapatkan pahala yang besar, maka jangan campur adukkan dengan sesuatu yang jelek. Kenapa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah adalah zat yang baik, tidak menerima kecuali kebaikan. Maka kalau sholat Jumat jangan dari rumah datang pakai sendal jepit, pulangnya pakai sendal ya apa? Ya kermen. Ya. Nah, jangan ibadah dengan sesuatu yang haram, pergi haji, pergi umrah dari hasil korupsi atau nipu orang, jangan. Ya, kenapa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Dan hadis ini menerangkan juga kepada kita bahayanya sesuatu yang haram kalau bercampur ke dalam tubuh kita. Ini bisa menjadi hilangnya keberkahan, bisa menjadi sebab seseorang tidak diijabah doanya, padahal kita butuh berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena setiap nikmat yang ada pada kita yang kita butuhkan datangnya dari Allah. Disebutkan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan tidak ada satu nikmat pun yang ada pada diri kalian melainkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada kesalahan kata itu datangnya dari saya, dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana astaghfirullah wa atubu ilaihi wal 'afu minkum wa minkunna naktafi lahuna. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.